Halo sahabat petani lele, jumpa lagi bersama saya di sini Global Farm Channel. Kali ini kita akan sedikit bercerita tentang budidaya cacing sutra. Karena cacing sutra ini adalah salah satu pakan pokok bagi larva lele. Nah, tentunya bagi kawan-kawan rekan petani lele tidak asing lagi dengan keberadaan cacing sutra ini. Seperti biasa, masalah terbesar bagi kita para petani budidaya, khususnya pembenihan lele, itu adalah ketersediaan cacing sutra. Apalagi seperti saya yang tinggal di daerah yang ketersediaan cacing sutranya sangat sedikit. Apalagi kalau kita dicari di alam juga tidak banyak tersedia, sehingga kebutuhan akan cacing sutra ini sangat tinggi. Baik kawan-kawan, kita langsung saja. Sebenarnya ini adalah prototipenya untuk budidaya cacing sutra. Saya sendiri pun sebenarnya belum memiliki tempat atau lahan yang memadai untuk budidaya cacing sutra ini. Namun di sini saya sudah memiliki prototipenya. Artinya tempat budidaya cacing sutra skala mini, ya, skala kecil. Yang pertama, saya di sini punya 2 kolam. Yang kolam yang pertama itu kolam yang berisi media, yaitunya media lumpur. Kolam yang kedua itu media yang tidak ada media lumpurnya. Nah, untuk kolam yang pertama itu diisi lumpur, adalah tempat di mana cacing sutranya kita kembang biakkan. Seperti pada gambar ini, tuh lihat bawahnya ada lumpur sekitar lebih kurang 5 cm tinggi lumpurnya. Kemudian itu ada pakan-pakannya. Nah, di sini adalah kolam tempat cacing sutranya berkembang biak. Ini baru seminggu setelah dimasukkan biangnya. Nah, kemudian kolam yang kedua saya punya tempat penampungan, ya, artinya itu kolam kedua itu bak penampungan cacing sutra. Kolam penampungan ini berfungsi untuk menampung cacing sutra yang sudah dibersihkan. Nah, nanti setelah cacing sutranya kita ambil di kolam yang berlumpur, setelah kita bersihkan, baru kita masukkan ke kolam yang satunya lagi, kolam yang tidak ada media lumpurnya. Sehingga nanti apabila kita ambil cacing sutranya di sini, kita tidak perlu membersihkannya lagi karena cacing sutranya sudah bersih. Tuh. Nah, namun yang paling penting di sini adalah bagaimana cara pemberian pakan dan pemeliharaan dari cacing sutra itu sendiri. Kita lihat, saya sendiri memakai pakan untuk cacing sutra itu adalah sisa-sisa dari sisa rumah tangga, ya, artinya sisa makanan, bisa dari sisa nasi, sayuran yang ada di dapur. Namun yang paling penting di sini adalah sebelum kita memberikan pakan cacing sutra itu memang harus kita fermentasi dulu, walaupun itu sisa dari makanan. Ada lagi sebagian teman-teman mengatakan untuk budidaya cacing sutra itu cuma dikasih pakannya, yaitunya sayuran mentah. Nah, di sini sesuai pengalaman saya,
ketika saya mengasih sayuran mentah seperti sawi manis ya, itu sebenarnya tidak langsung dimakan oleh cacing sutra. Setelah sawinya lama ditaruh di air, kemudian dia membusuk, lapuk, baru dia dimakan oleh cacing sutra. Tapi kalau sayurnya masih segar, itu tidak bisa dimakan oleh cacing sutra. Nah, makanya di sini saya sarankan bagi kawan-kawan, kalau ingin berbudidaya cacing sutra, pemberian pakannya itu harus pakan yang sudah difermentasi, sehingga memang pakan tersebut langsung bisa dimakan oleh cacing sutranya. Jadi ini. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mencoba, silakan dicoba. Kemudian lagi yang paling penting untuk budidaya cacing sutra itu adalah ketersediaan air. Karena untuk cacing sutra sendiri itu airnya harus mengalir. Biarpun kecil, tapi airnya harus mengalir. Dan tidak bisa sebenarnya kalau airnya hanya disirkulasi. Ada lagi yang bikin kolam cacing sutra itu airnya disirkulasi dengan memakai mesin pompa. Artinya air yang digunakan untuk cacing sutra itu adalah airnya itu juga. Nah, sehingga nanti kadar airnya, kadar oksigen dan segala macam yang ada di dalam air itu akan tidak baik untuk cacing sutra. Yang lebih bagusnya itu air mengalir, air baru, sehingga kualitas air itu sangat terjaga. Nah, jadi itu ya kawan-kawan yang paling penting. Sekali lagi untuk lebih jelasnya saya sampaikan, yang pertama itu kawan-kawan harus punya kolam bak ya. Di sini cuma kita punya bak, bukan kolam. Kolam pertama itu harus diisi dengan lumpur. Satu. Kemudian yang kedua harus memiliki ketersediaan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, ketersediaan pakan yang betul-betul pakan yang bisa dimakan oleh cacing sutra itu sendiri, bukan pakan asal-asalan, apalagi pakan-pakan mentah yang belum bisa dimakan oleh cacing sutra. Sehingga nanti pakan yang kita berikan itu betul-betul membuat cacing sutranya sehat dan mudah berkembang biak. Nah, mungkin itu sedikit kawan-kawan tentang pembudidayaan cacing sutra. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini baru video pertama ya. Nanti video keduanya kita lihat bagaimana perkembangan cacing sutra ini setelah ditabur indukannya, setelah kita rawat. Mungkin sekitar 10 atau 15 hari ke depan kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, mungkin itu dulu sahabat petani lele semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan nanti diikuti lagi video-video selanjutnya dari kami Global Farm. Dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat siang dan salam sukses untuk petani lele seluruh Indonesia.